Selamat datang KUHP baru, KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru, yang hari ini disahkan di tingkat 1, tinggal masuk ke tingkat 2, 13 November 2025. Lelah sekali, panjang sekali, tapi akhirnya selesai juga. Pertanyaan sederhananya, apa bedanya KUHP lama dengan KUHP baru? Jika KUHP lama yang sudah 44 tahun itu kita jalani, hak-hak para tersangka, para terdakwa, bahkan saksi sering diabaikan. Karena itu tidak setara dengan negara yang diwakili oleh polisi atau jaksa sebagai penyidik atau penuntut. Karena itu dalam KUHP baru ini, siapapun warga negara yang bersentuhan dengan hukum wajib didampingi pengacara atau advokat, agar warga negara ini setara dia dengan negara untuk pemeriksaan. Apa bentuknya itu? Kalau dulu yang sekarang ini KUHP itu mengatur boleh didampingi tapi sebagai tersangka saja, tapi diam saja, tidak bisa membela secara terbuka kliennya. Kalau ini dia bisa mengikuti terbuka, dia bisa memprotes jika cara pemeriksaannya tidak sesuai dengan aturan main yang ada atau melanggar hak asasi manusia, dan bisa mengajukan keberatan, dan keberatannya itu menjadi bagian dari berkas perkara. Dengan demikian sejak awal si tersangka ini telah mendapatkan pendampingan hukum secara utuh dijamin oleh undang-undang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dulu itu sifatnya sedemikian rupa tidak memberi respon kepada penyandang disabilitas, lansia, dan lain-lain. Hari ini itu semua kita beri tempat yang terhormat. Kemudian nggak dikit-dikit masuk penjara, tapi restoratif justice. Bagaimana menyelesaikannya dengan musyawarah sebagai kearifan lokal di Indonesia, dan itu harus dilakukan sejak dini. Jadi proses pidana itu dibuat paling akhir. Yang terakhir apa? Ada lagi namanya pengakuan bersalah pada korporasi. Kemudian ada lagi yang disebut penuntutan yang tertunda karena pengakuan yang bersalah tadi, dan banyak lagi. Saya kira kita harus mengikuti ini, kita harus membaca ini, karena ini akan menjadi serentak berlakunya dengan KUHP hukum materialnya nanti 2 Januari 2026. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini sudah diparipurnakan, ketok, dan negara atau pemerintah masih punya kesempatan mensosialisasikannya di 1,5 bulan ke depan ini. Itu dia. Karena itu sekali lagi fraksi Partai Demokrat dengan bangga menjadi bagian dari pembahasan revisi KUHP ini, karena sejak 2012 Presiden SBY lah yang pertama kali memulai mengusulkan